Bismillah, ya kita coba membuat sebuah presensi yang sederhana ya. Misalkan di sini saya ada jam ajar di R4H Alin Dasar. Ini kita bisa klik. Nah, di sini ada menu-menu di Google Classroom, ada forum, tugas kelas, anggota, kemudian nilai. Kita klik tugas kelas ya. Jadi tidak perlu menggunakan Google Form ya, langsung di Google Classroom-nya. Kemudian di sini ada ya klik buat, kemudian di sini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali topik. Nah, kita bisa apa? Klik pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya kita tulis sebagai judul saja ya, sebagai judul misalkan presensi temu 2 ya, presensi temu 2. Kemudian petunjuk opsionalnya misalkan saya tulis seperti ini, istilah presensi Anda ya. Presensi Anda dengan klik hadir pada opsi yang tersedia sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian di sini opsinya itu kita ambil dari sini, jawaban singkat ya. Kemudian di sini klik pilihan ganda, ya tulis di sini hadir ya. Di sini yang kita butuhkan satu opsi saja ya. Artinya kalau siswa atau mahasiswa kita mengunjungi ini hanya ada kesempatan untuk klik hadir seperti itu. Kemudian di sini untuk nilainya kita pilih tidak dinilai. Kemudian untuk tanggalnya untuk tanggal sekarang ya, tanggal 17. Kemudian waktunya saya kasih beri waktu 15 menit, sekarang 12.14 itu mungkin di sini menjadi 12.55 ya, 12.55. Kemudian untuk topik ya, untuk topik kalau misalkan sudah teman-teman sudah nulis topiknya bisa tulis di sini. Kalau belum ada maka buat topik di sini. Yang kedua misalkan saya masih bahas tentang vektor ya, bagian yang kedua. Ya ini saya lagi ngajar juga ya. Oke. Cukup seperti ini ya, cukup seperti ini. Nanti hasilnya kita lihat setelah mahasiswa pada isi presensi. Ya, klik tanyakan. Oke, lamanya ini karena jaringan ya. Oke, kita keluar dulu. Ya, setelah kita buka kelasnya ya, prolog kemudian memberikan materi dalam bentuk teks maupun video, yang mungkin video tutorial di YouTube. Coba kita cek untuk mahasiswa yang sudah mengisi presensi ya. Maka kita bisa klik nilai. Nah, di sini tadi kita presensi yang kedua ya, presensi yang kedua. Maka lihat di sini presensi yang kedua yang sudah menyerahkan 27, yang belum memberikan 5, yang memberikan 5. Yang ini masih ada waktu karena tadi saya kasihkan sampai pukul 12.55. Nah, kemudian yang sudah menyerahkan di sini kita kembalikan gitu ya, kita kembalikan. Nah, seperti ini. Ini sudah dikembalikan 5, kemudian yang 5 masih belum isi. Ya. Lalu kalau yang sebelumnya kalau misalkan belum validasi atau di approve sama kita ya masih keadaannya seperti ini gitu ya. Nah, ini kebetulan kan di pertemuan yang pertama. Di pertemuan pertama itu ya masih uji coba ya, masih uji coba. Jadi masih banyak yang telat gitu ya. Masih banyak yang telat. Nah, ini istimewanya di Google Classroom kalau misalnya terlambat ya di sini tertulis diserahkan selesai, tapi di sini ada catatan terlambat. Nah, untuk catatan terlambat itu kalau misalkan tergantung kita ya. Misalkan masuk sebagai keaktifan. Kalau mahasiswanya aktif maka ya kita anggap dia mengisi absensi. Kalau nggak aktif maka tetap tidak tidak di approve sama kita, misalkan seperti ini. Nah, ya saya janji ke mahasiswa untuk pertemuan pertama itu semuanya di absen gitu ya. Ini sebagai contoh saja, misalkan seperti ini yang telat. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Ini kita kembalikan dalam proses ya. Kita kembalikan. Nah, dikembalikan 29, diserahkan 3. Nah, rekap presensinya itu akan seperti ini. Jadi ini datang, kemudian di sini yang diserahkan misalkan ini enggak aktif gitu ya, ini enggak aktif. Kemudian ya ini semuanya aktif.
Lalu kalau misalkan ternyata setelah kita cek aktif di perkuliahan, maka kita bisa apa? Kembalikan seperti ini, satu-satu gitu ya. Kalau misalnya kita mau tulis pesan secara pribadi, misalkan kenapa telat dan seterusnya, maka ini pun bisa. Itu ya. Oke, segera cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.